Hiduplah Indonesia Raya. Satu gunting, gunting, gunting. Kalian pira? 16. Ye, aku menang. Siapa yang mau sing menang? Aku. Ya, tak paringi hadiah. Tapi bar dolanan diring kesi ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amin. Sesudah zaman Belanda, mereka sudah lihat orang lain sudah merdeka, banyak yang potong-potong. Ini bapak ini potong dia punya.
menurut gua 17 Agustus 1945 pada saat itu adalah momen di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui Soekarno-Hatta. Menurut aku 17 Agustus 1945 itu hari di mana negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 17 Agustus 1945 adalah masa kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Lalu Soekarno-Hatta mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Merupakan hari proklamasi bangsa Indonesia. Dalam artian ini kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga tertulis di teks proklamasi bahwasanya atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, menurutku 17 Agustus kui adalah hari lahirnya suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan apa lahir? Apa Indonesia urung? Wes. Tapi jekung bebas karena terikat suatu aturan bangsa lain, yaitu dijajah. Alhamdulillah 17 Agustus kui wes merdeka, terlepas dari jajahan bangsa lain. Bangsa Jepang apa ya kayak lali aku. Setahu gua di 18 Agustus 1945 itu adalah penunjukan presiden dan wakil presidennya dari Undang-Undang Dasar 1945. Hari di mana Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, dan di hari yang sama Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Peristiwa yang tidak kalah penting yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar dan penetapan Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama, dilantik pertama kali. Lalu yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada juga pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diartikan sebagai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika ngomong 17 Agustus itu adalah bangsa Indonesia, sedangkan 18 Agustus ini ada beberapa riset yang mengatakan baru di 18 Agustus ini negara merdeka. Menurutku adalah awal berdirinya suatu bangsa, kudu lahirnya berdirinya ya, kaya pengesahan Undang-Undang Dasar 45, terus dipilihnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Korelasinya yaitu rentetan sejarah yang tidak terpisahkan. Kenapa? Sebab pada tanggal 17 Agustus adalah bentuk sikap pernyataan kemerdekaannya, dan sehari setelahnya yaitu tanggal 18 Agustus merupakan penetapan perangkat-perangkat suatu negara yang merdeka. Keduanya ini saling berkaitan dan berkesinambungan karena setelah kemerdekaan kita butuh pemimpin, kepala negara, kepala pemerintahan, lalu butuh sebuah sistem di mana negara yang merdeka itu bisa berjalan. Itu di mana Indonesia diproklamasikan menjadi negara merdeka yang sederajat dengan negara di dunia. Tahun sekarang ini gua nggak tahu ya teman-teman sendiri tahulah apa itu merdeka, apa itu UUD 45 kalau untuk di tahun ini. Dan untuk kedepannya gue pengen Indonesia itu negara yang hebat, Indonesia itu negara yang besar, yang kuat, dan harusnya kita nggak bisa kalah. Kita harus selalu di atas oleh negara-negara lain di dunia. Harapan saya ke depannya terhadap Indonesia, semoga hukum menjadi lebih adil, tidak tumpul ke atas dan lancip ke bawah, serta bangsa Indonesia lebih melestarikan budaya-budaya yang ada. Kalau saat ini kita satu yang saya inginkan adalah merdeka dari pandemi dulu, dan untuk masa depan yang pasti nggak ada lagi korupsi, kita bisa merdeka seutuhnya sebagai sebuah negara yang maju, yang berkembang, yang jadi lebih baik lah gitu. Semoga ini sebuah proses ya untuk menjadi sebuah negara,
Tapi semoga semakin hari semakin baik lagi untuk Indonesia yang indah ini. Merdeka. Saat ini mungkin Indonesia secara luas bisa segera bangkit dari ketertindasan. Maksudnya ketertindasan adalah dalam segala aspek. Kita hari ini menyoroti penanganan pandemi, negara gagal melaksanakan ataupun menerapkan Undang-Undang Karantina 2018, dan untuk kedepannya semoga negara kita adalah negara yang besar. Kita sering memakai kata-kata dari Bung Karno yang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Namun kita juga tidak bisa untuk melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan semoga untuk harapan ke depan Indonesia, negara dan pemerintah berani untuk bagaimana menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Untuk saat ini semoga corona ini ndang hilang deh ya. Wis kayak ning PPKM, kayak ning aturan-aturan yang memberatkan rakyat kecil ya. Untuk kedepannya semoga sok wis kayak ning corona neh ya. Percuma Indonesia kaya, Indonesia merdeka, tapi nek corona ini wis balik kok dijajah neh jah menurutku ya. Wis ngono. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Jenengku Sukardi, lahirku tahun 33, sampai sekolah zaman Jepang. Tahun 48 anak peristiwa Bediun, tahun 49 Londo teko neh. Kuwi sampai piro kae tengah tahun 56 apa piye kae. Londo teko neh, anak liwat truk pasar-pasar kebun nang bareng ya dadi masyarakat ya padha mlayu terus dilik terus ngisore joglangan yang kali-kali ngono sampai hamane omonge ora berduri gedhi lah berduri kecekel mati pateni ngono ambene mulane ora kok ya malu ndelik jaman sono aku ora paham benjane ya mek kuwi kita roh merdeka ngono kuwi aku maka ora patek kenal maka karo wong tuwek kok nyambut gawe dadi ora tahu hubungan kancane nek jam semono. Tahun 17 kuwi dadi iki wis merdeka ngono. Dadi dianakne ulang tahun kuwi tanggal 17 Agustus kuwi aku ya mek dramat lek kuwi kok roh merdeka ngono kuwi ngono lho. Wong-wonge dikon malu baris terus nggawa gendera nyang lapangan. Ya ora pendak Agustus ya alang neh ngono kuwi. Dadi masyarakat kono donge wis merdeka ya wong ewu barang bisa nanggap ngono ki wis enek. Lek sadurunge ya ora enek. Paweling kuwe ya karo lek milik cara gampangane awet urip kaya aku ngene iki menyadari kabeh apa kudu menyadari. Dadi wong lek menyadari dadi aja sampe lek duwe ceket-ceket nemen. Dateng wong iso duwe lan ora kuwi lek pikirane murka ora suwi ya wonge ya enak kalane ya wong ya akeh ya sing kleru ning lek duwe pedoman barang sing ora apik iku kudu dilangi ngono kuwi ya kudu ngati-ngati pancen ngenyangi.
kita tidak sedang memperingati kemerdekaan Republik. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan bangsa Indonesia itu disebutkan dalam undang-undang bukan hanya percaya adanya Tuhan, bukan hanya percaya dengan adanya Tuhan saja, tapi percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha berkat dan maha rahmat. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang maha berkat dan maha rahmat, bangsa Indonesia juga percaya bahwa Tuhan yang maha berkat dan maha rahmat itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Untuk itu, bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tentu dengan segala perjuangan, yaitu keinginan luhur. Inilah mengapa dalam teks proklamasi Bung Karno mengatakan, kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang dimaksud Indonesia itu? Tentu mengacu pada kalimat sebelumnya, bahwa yang dimaksud kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, ini baru soal negara yang akan dipindahkan kekuasaannya dari kekuasaan bangsa yang telah merdeka ini menjelma menjadi negara. Akan diselenggarakan dalam secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada tanggal 17 itu masih janji. Kemudian dituliskan 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, bukan atas nama Republik Indonesia, bukan atas nama negara, dan atas nama Soekarno-Hatta, bukan atas nama Presiden Soekarno atau Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jelas sekali. Maka tanggal 17 Agustus itu yang sudah kita terus siarkan, itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sebelum tanggal 17 itu siapa yang dijajah dan siapa yang berjuang? Yang dijajah adalah bangsa Indonesia. Yang berjuang mengusir penjajah adalah bangsa Indonesia, bukan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang suci, yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Negara baru berdiri sehari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa. Ini perlu terus kita luruskan karena kaitannya dengan rasa syukur kita, bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan. Jika kita mengatakan 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik Indonesia, kita sama halnya mengingkari nikmat karunia Tuhan. Inilah yang membuat kita mengapa harus terus kita suarakan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Artinya bangsa Indonesia menyatakan dirinya bahwa di dunia ini tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada penjajahan, bahwa semua bangsa harus merdeka, termasuk bangsa Indonesia. Disebutkan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
Tetapi yang disusun adalah kemerdekaan bangsa, menjadi menjelma menjadi negara. Ini adalah undang-undang dasar yang sudah final. Satu-satunya dokumen di negara ini yang final kesepakatan nasional adalah pembukaan undang-undang. Disitulah ada Pancasila, disitulah ada tujuan negara, dan disitulah adalah cara mencapai tujuan negara. Jadi sudah sangat jelas mengenai dasar-dasarnya. Begitu juga di dalam undang-undang tahun 2018, tahun 2016 jelas disebutkan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana dengan tanggal 18? Fakta sejarah menunjukkan disinilah berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, munculnya kata ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan berkat rahmat Allah kepada bangsa ini hingga berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya Soekarno dan Hatta sebagai presiden, disahkannya Undang-Undang Dasar dan dibentuknya KNI, Komite Nasional Indonesia. Maka syarat mendirikan negara sah. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau kukuh minta tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kalau kita telaah pada saat itu, tanggal 17 Agustus itu adalah merupakan hari Sukro Humanis atau Jumat Legi pada umum. Perjuangan bangsa itu, Bung Karno telah menyatakan berkali-kali bahwa lebih baik cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Beliau selalu bergelora, selalu memberikan semangat yang begitu membara untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat malamnya kita tahu nanti akan masuk ke hari Tumpak atau Sabtu, ya. Sabtu Pahing itu jatuh pada hari Dewi Sri. Nah, disitulah Bung Karno memberikan satu tolok ukur, tonggak atau umpak atau tumpak dino Sabtu itu. Pahing itu adalah bumi. Nah, mendasarkan Pancasila dengan filsafatnya itu yang 17 Agustus yang jatuh pada hari Sukro Humanis dan besoknya adalah Tumpak Pahing. Disitulah tumpak dasar untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila itu sendiri. Kalau dilihat dari angkanya 1 sama 7, nilai 17 itu 8. 8 itu dianggap sebagai angka kesempurnaan atau keseimbangan. Kalau dalam cerita Nawasanga, angka 8 itu merupakan satu pinunjulnya, ya, atau Mahadewa atau Mahaguru. Nah, disitulah Bung Karno ingin sekali mengangkat bahwa prosesi kemerdekaan yang jatuh pada Sukro Humanis itu merupakan satu kekuatan yang datang dari kanugrahan Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan nilai 8. Nah, untuk bulan Agustusnya, kenapa kembali ke 8 lagi? Saya pikir itu merupakan satu kesempatan karena toh angka 8 itu tadi adalah angka keseimbangan atau bahasanya imyang. Ya, kalau angka 8 itu kita lihat sebagai imyang. Itu yang saya sampaikan, semoga ini menjadi satu dasar bahwa telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan tonggak dasar kemerdekaan Republik Indonesia di bumi Nusantara. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa proses pembentukan atau kejadian tanggal 18 itu tidak bisa dipisahkan. Pada hari ini kita memasuki bulan kemerdekaan. Saya ingin mengingatkan rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia, kemerdekaan. Tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu. Satu, prosedur yang minta mendengar aspirasi masyarakat. Yang kedua, substansi, bahwa TAP MPRS itu final dan Pancasila yang sah resmi itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
kalau kami punya ketua majelis yang pertama yang baru meninggal, Ustadz almarhum Hilmi Aminuddin mengatakan buat PKS persoalan ideologi sudah selesai, karena kalau bangsa ini masuk ke ideologi lagi maka kita akan berdarah-darah lagi. Pancasila adalah anugerah terbesar dari umat Islam, makanya buat PKS rujukan Pancasila bukan yang 1 Juni ya, yang 18 Agustus, yang itu tidak bisa dipisahkan dari Pancasila 17 Agustus. Di 17 Agustus Pancasila yang diumumkan secara ofisial resmi oleh negara, yang berbunyi sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. 7 kata itu yang di 18 Agustus berubah ya. Inilah hadiah terbesar umat Islam, ketuhanannya dengan 7 kata berubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Udah, selesai, udah. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan aratnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikilap oleh sejarah itu sama sekali. Jauh hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya 1 windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Jerbasuki mewobio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Matur sembah nuwun. Maktur sukseme semedon. Kurusu mange. Tarimo kasih. Kenas tampiasi. Jok selaku semedon jari senamian. Panggawan. Terima kasih ayah-ayah.